Semuanya. Halo. Ya, ada Cik Fanggo. Ya, ada Bu Esther, Cik Tuti. Wah, ini ya. Oke, selamat pagi semuanya. Ya. Luar biasa ya rekan-rekan yang sudah masuk pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Irwan bersama hari ini mentor kita yang luar biasa Ibu Tuti Kurniawan ya. Tadi kalau sudah menyimak lagunya ya, kenapa kita mengatakan selamat pagi? Ya tadi Modi ya bilang bahwa eh, kita akan selalu ditemani pagi untuk meraih kesuksesan kita. Dan saya suka lagu ini. Kenapa? Kata-katanya ya dunia itu tidak selalu menunggu kita. Jadi kesuksesan itu nggak akan menunggu kita. Kesuksesan hanya mau menemani orang-orang yang mau berusaha. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu topik yang cukup banyak menjadi persoalan sejuta enterpriser, yaitu adalah gimana sih sponsoring orang atau closing orang yang kita merasa lebih dari kita. Entah lebih kaya, entah lebih berpengaruh, entah lebih segalanya ya. Nah, kita akan coba belajar pada pagi hari ini ya. Bukan hanya ditemani pagi tapi juga ditemani oleh mentor kita dan tentu saja kita minta Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita dalam setiap perjalanan kita. Karena itu saya mengajak rekan-rekan kita mau berdoa bersama sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu berjalan menyertai kami. Karena itu biarlah kami tidak meragukan keberanian pertolongan dari Tuhan sehingga kami berani melangkah bahkan ketika hambatan, halangan yang ada di depan tampak lebih besar dari kami. Karena kami percaya, kami punya Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang memampukan kami melewati setiap rintangan. Karena itu, pada saat ini kami mau belajar bersama-sama untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu selama kami selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Amin. Oke ya, luar biasa ini. Ya. Oke, thank you ya pada pagi hari ini kita sudah kedatangan mentor kita yang luar biasa ya. Tadi saya sudah infokan dan wow, ini ada dari Cilacap juga. Halo Dokter Anggi. Udah lama nggak ketemu ya, acara offline ya, luar biasa. Ada siapa lagi nih dari Surabaya ya? Dari Surabaya ada ini Bu Elis atau Elis ya? Ada Nora juga ya. Ada Randy Michelle dari Jakarta dan banyak teman-teman lain ya. Ada Joko, Joko ini dari Kalimantan. Wow, luar biasa. Oke, teman-teman ya, selama ini kita mendengar bahwa ada kendala-kendala dalam sponsoring atau meng-closing orang-orang yang kita rasa levelnya di atas kita lah orang bilang ya. Entah punya eh, materi yang terlihat lebih banyak, entah dia punya posisi di perusahaan yang lebih tinggi, apapun itu. Nah, seringkali kan kita dengar sharing ya, oh orang berhasil meng-closing nih. Tapi pernah nggak kita berpikir, kita melihat ya dari sisi seorang pengusaha makanan ya, yang kemudian juga sukses di distributor, dulu distributor kosmetik ya, dan eh, dulu ceritanya ya sering menolak sering menolak enterprise enterprise yang juga upline kita ya, tapi kemudian akhirnya justru aktif di HDI. Nah, kita mau belajar dari sudut pandang yang sedikit berbeda ya, karena uniknya kan Bu Tuti ini selain juga pernah mengalami sebagai seorang yang eh, ya saya sendiri dulu juga bukan apa-apa merasa lebih aja sih. Kadang sengak lah orang ngomong ya, lu siapa Wan? Cituti aja saya ngerasa sombong gitu loh. Tapi kan kalau dulu saya karyawan ya. Nah,
Dan Bu Tuti sendiri kan juga punya pengalaman untuk mengclosing orang yang juga levelnya pastinya di atas beliau, pasti juga pernah ada. Nah, kita mau belajar ya dari dua hal ini pasti akan jauh lebih menarik. Oke, nah sebelumnya saya mau tanya ini Ci, ini nih bener nggak sih Ci? Seringkali Cici sendiri ngalamin kayak apa ya, misalkan orang konsultasi atau tanya, Cik gimana sih Cik, orangnya itu udah kaya Cik, butuh apa lagi, orangnya itu jabatan aja di atas saya kalau nawarin apa nggak diketawain sih. Nah, kira-kira apa sih Cik sebenarnya yang mesti dibenerin di awal dulu nih kalau kita mau prospecting orang middle up. Ya, pertama-tama saya mau nyapa dulu teman-teman semuanya yang berada di ruangan ini. Kita sudah 20 sekian orang ya. Selamat pagi Irwan, terima kasih pertanyaannya. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya. Mohon izin saya berbagi kepada Selamat teman-teman. pagi. Ya, selamat pagi. Mohon izin saya berbagi dengan teman-teman. Namun nanti kalau ada pertanyaan, Anda boleh tanya dulu di chat ya. Nanti saya akan jawab di akhir acara, karena kalau nanti jawab di tengah-tengah nantinya takutnya nggak nyambung juga ya. Oke, nah pada pagi hari ini sesuai dengan seri konsultasi kita yang setiap hari Senin kita adakan. Ya. Bentar. Saya kasih topik adalah prospecting middle up. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin mempunyai topik yang disesuaikan dengan teman-teman, kesulitan teman-teman, boleh ajukan ke kita. Jadi saya akan pikirkan gimana caranya untuk supaya memenuhi keinginan teman-teman. Nah, di sini kita kasih judul prospecting to middle up. Ya, middle up itu apa sih? Middle up itu yang kita pikir secara ekonomi itu lebih tinggi dari kita. Middle Yes. up itu apa sih? Secara mungkin dia bisnismen, saya karyawan. Ya, mungkin juga middle up itu kadang-kadang ada yang berpikir, aduh dia tuh kayaknya rumahnya udah gede, ya, Hmm. mobilnya udah banyak, padahal dia masih numpang di mertuanya misalnya, Oh ya. gitu ya Cik ya, nggak selalu miliknya sendiri ya. Nggak selalu, nggak selalu. Jadi kita itu sudah mempunyai mindset, oh dia middle up. Mhm. Nah, waduh, dia itu udah pakai barang-barang branded misalnya. Nah, sekarang ini kan kita juga harus, kalau kita mau prospecting middle up itu adalah orang yang ngerti barang merek, misalnya, ya, contoh misalnya Rolex lah, iPhone yang baru lah, yang istilahnya yang menurut orang itu, aduh kok mahal ya, gitu kan. Nah, dia bisa beli, padahal kadang-kadang dia juga utangnya lebih gede dari kita. Oke, nah ini kan menarik ya. Kadang-kadang kalau nggak kita dibukakan ini, taunya pasti mereka lebih dan nggak ada kurangnya. Ya, Itu betul. bahayanya ya. Contoh ya Pak Irwan. Kalau sekarang ini kita lihat orang-orang yang tinggal di mansion-mansion, Hmm, yang punya mobil-mobil mewah, mereka itu utang di banknya itu lebih gede dari kita. oke. Ya, ini yang harus juga istilahnya kita tanamkan di mindset kita bahwa oh mereka juga kayaknya repot juga ya bayar bunga gitu. Tapi kan mereka kan di luarnya keren, pakai bajunya juga keren. Nah ini Ya. meet up itu Anda tuh jangan jiper dulu ya, jangan jiper tuh, jangan takut dulu gitu loh. Ya, jadi hari ini kita akan bahas prospecting to middle up. Oke. Nah, Anda apa sih yang harus persiapkan? Jadi yakin ya, HD ini diberikan Tuhan untuk mengubah nasib Anda. Maksudnya gimana sih mengubah nasib ini sih? Jadi gini, kalau sekarang ini kita tidak yakin bahwa bisnis HD ini dianugerahkan oleh Tuhan buat kita. Kan gini ya, penduduk Indonesia 265 jiwa. Enggak Ya. semua loh diperkenalkan HD. Betul? Enggak. Enggak ya? Kok
Kok aneh banget nggak sih? Kok kita yang ditunjuk gitu loh? Kok kita yang ada yang kenalin produk HD ke kita gitu loh? Iya Kepikiran nggak juga. teman-teman? Jauh-jauh dari Bandung lagi dulu yang nemenin. Ya, nah, jadi Iya, iya, kita iya. itu harus punya keyakinan dulu bahwa Tuhan yang memberikan jalan untuk mengubah nasib kita. Nasib apa ya? Bukan hanya misalnya contoh, gua sih udah punya segalanya. Nasib itu adalah nasib misalnya jadi sakit, Mhm. ya. Mungkin aja dengan kita rutin minum produk HD, kita terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Mhm, mhm. Nah, misalnya udah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, contoh saya. Ya amit-amit ya, amit-amit. Saya nggak tahu ya, di dalam diri saya itu ada sakit apa dan sakit apa nggak pernah tahu. Cuma sampai sekarang keluarga saya itu sampai sekarang ya, papa saya udah usianya hampir 90, minum produk, terbantu Oh, kesehatannya, makan masih oke, tidur masih oke, jalan masih oke, gitu. Jadi mengubah nasib itu belum tentu secara financial loh ya teman-teman. mhm, mhm. Tapi misalnya ada teman Anda yang nggak mau bisnisnya, pengennya cuma minum produk, nggak apa-apa, follow up aja terus. Namun Anda harus yakin bahwa Tuhan udah memberikan jalan untuk mengubah nasib. Oke, jadi bukan kebetulan sebenarnya kita di HD dan pasti ada maksudnya ya. Pasti ada maksudnya. Makanya kenapa? Kalau kita nggak merasa gagal, ya konsultasi sama upline qualified. Jangan malu. Upline saya itu nggak bisa ngasih solusi nih, ya cari lagi upline yang lain. Tapi upline yang lain juga nggak bisa ngasih solusi. Cari lagi upline, yaitu yang upline yang paling berkuasa adalah yang Tuhan Yang Maha Esa. Wow. Bilang, Iya, iya, iya. Tuhan, upline-ku yang tertinggi, ya, kau sudah memberikan bisnis ini kepadaku. Sekarang ini apa yang harus aku lakukan? Karena aku ngerasa stagnasi nih. Baca buku ya, iya udah, jalan masuk training ya, iya udah, gitu kan. Tiba-tiba menurut saya itu bukan tiba-tiba, tapi Tuhan akan tunjukkan jalan, memberikan hikmat. Oh Tuti, lu tuh harus gini loh, coba deh. Mhm, mhm. Itu masuk ke dalam otak kita ketika kita berkeluh kesah sama upline yang luar biasa itu, ya. Ini penting sekali ya sih. Jadi kalau kita punya keyakinan ini harusnya ya kita berani melangkah ya karena wah udah di mentoring, udah dibantu langsung sama yang paling hebat. Betul. Nah, sebenarnya hikmat itu dari mana? Dari pengetahuan kita yang kita sudah masukin ke dalam otak kita, ke dalam hati kita, Mhm. ya. Dan biasanya itu diri sendiri yang tidak yakin sama diri sendiri. Oke. Jadi takut, nggak sanggup, gugup, itu wajar. Oh, oke. Nah, Saya ter, yang nggak wajar gimana? Karena seringkali kan rasa takut gugup wajar ini yang sering dialami sih. yang nggak wajar itu tidak mau melakukan. Oh, oke. Jadi Sampai misalnya nih, berkeyakinan. Mhm. jadi misalnya dulu awal pertama saya gabung di HD, saya takut presentasi sama dokter Monik, dokter ya, dokter Monik ada nggak ya di sini? Takut jujur, saya bukan dokter gitu kan. Dulu kan saya masih imut-imut ya, belum begitu memahami. Kalau sekarang saya udah lebih pede, saya udah belajar TCM, udah belajar apa, udah gitu ya, udah ilmunya udah ada lah dari segala macam bidang gitu kan. Kalau dulu kan Mhm. saya kan cuma saya doang gitu kan, saya itu punya bekal dulu importir produk dari luar. Nah, pengetahuannya juga pengetahuan selling doang gitu kan. Kalau dokter itu kan beda. Dalam pikiran saya, dokter itu segala tahu, takut saya. Oh, jadi sebenarnya orang middle up juga punya rasa takut ya, Ci ya? Nah, ini middle up yang presentasi yang menurut aku nih middle up. Middle up itu adalah apa? Dia punya Nah, pengetahuan lebih dari knowledge. saya. Tapi bedanya orang yang berhasil itu yang melampaui ketakutannya artinya. Mau Hajar melakukan itu. aja, hajar aja, biarin. Karena kenapa? Karena saya pikir kalau dokter itu dikasih buku-buku tentang referensi-referensi, dia pasti mau baca. Berapa Mhm. persen dokter yang saya presentasi itu mau baca, mau belajar? Nggak banyak. Oh.
nggak banyak. Rekan kerja saya yang dokter itu saya udah kasih RKA, udah kasih secret book, udah kasih apa, banyak sama saya dikasih, tapi mereka nggak mau, ya udah nggak mau, ya udah nggak pusing. Aku mah cuma pengen jadi konsumen pun juga ngomelnya minta ampun. Ada satu dokter dulu ya, dokter spesialis ya, dia beli madu 1 kilo, udah dikirim rumahnya ujung langit dekat bulan. Aku ketok rumahnya, dia bilang nggak ada, kata pembantunya, kata dokternya nggak ada, kata dokternya nggak ada. Ya ampun Tuhan, saya pikir saya itu ya kalau punya ego langsung saya pasti, emang lu siapa gitu kan. Tapi saya masih ngomong ya nggak apa-apa, duitnya aja dikasihin ya udah nggak apa-apa. Lalu 2 bulan kemudian dokter itu telepon saya udah seneng kan telepon, aduh si dokter kayaknya telepon mau repeat order nih, terus dia bilang, Tuti sini ya katanya, datang ke rumahnya, diterima saat itu. Udah gitu si Clover Honey sama dia dibuka, ternyata semut semua di dalamnya. Dia bilang kamu kirim madu ini banyak semut, saya mau tuker. Oh ya. Lalu apa yang terjadi dengan diri saya? Apakah saya Aha. marah saat itu? Saya bilang, saya ada ego saya waktu itu ya. Saya bilang, dok waktu saya ngirim kenapa dokter nggak komplain? Saya punya ego saya. Bisa jawab gitu. Bisa langsung. Kenapa? Waktu saat saya kirim, kenapa dokter nggak ngomong? Begitu. Hmm. Iya, ini madu tuh nggak asli. Saya taruh, tiba-tiba banyak semut. Ya sudah, terus mau gimana? Langsung saya ingat, ya gue butuh dia nih. Dia itu termasuknya meet up saya nih. Ya udah, ya udah deh dok, nggak apa-apa, saya ganti aja. Saya pikir udahlah, biarinlah. Dan saya juga minum, sama saya disaring aja si semut-semut ya. Biarinlah kemakan 1-2 semut mah gak ada masalah gitu kan. Udah, belilah, ditukar kan produknya, beres. Enggak beres. Dia bilang, waduh ini katanya saya minum ini gula darah saya naik segala macam, dikasih lah referensinya segala macam. Tapi dia nggak percaya, muntaber. Udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hmm. Tapi sebetulnya kan apa memang semua orang sorry nih, bukan ngomongin Cici sih. Semua orang middle up ketus sih? Ah, enggak juga, Cici kan enggak ketus. Saya waktu itu memang tidak bisa menguasai diri karena kesel ya. Udah 2 bulan dong, padahal waktu saat itu kan mestinya dikembaliin dong, bener gak kalau ada Iya, apa-apa? iya. Tapi udah Ego gitu kita saya ya. sadar, ya saya sadar. Nah teman-teman ada yang semacam itu nggak? Kalau ada semacam itu ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Hmm. Kita ya udah kita terima gitu ya, Ci. Ya terima aja udah. Tapi Tuhan luar biasa. Dia mempertemukan saya dengan rekan kerja yang lain yang jauh lebih baik daripada si dokter itu. Dan jauh middle up-nya. Ya, nggak Oke. pusing. Nah, Asal kita ini menarik. melakukan terus gitu kan. Jangan diambil di hati, karena kenapa? Karena mereka itu belum paham. Hmm. Ya, wajar. Yang nggak wajar adalah tidak mau melakukan, tidak mau mengatasi ketakutan tersebut. Iya, iya, iya. Ya, Nah, terus apalagi sih? Oke lah, Tuhan kita udah yakin diri sendiri, produk dan nah produk ini gimana sih ya kita bisa kadang-kadang kita bisa yakin lah, apalagi ini kan suplemen ya. Suplemen itu kan bukan obat yang langsung menyembuhkan, butuh waktu. Nah, kadang kalau kita masih baru, kita sendiri belum mengalami langsung gimana sih? banyak bukti-buktinya, Wan. Jadi kita itu Bukti-buktinya. ya bukti-bukti dari kesaksian orang lain. Ya. Hmm. Jadi kita itu jangan dulu udah diabetes, baru udah gitu terus kita oh iya ya aku diabetesnya kebantu, jangan. Jangan, Amit-amit. jangan sih. Jangan sih. Kita jangan dulu cancer, jangan dulu stroke. Oh iya ya udah yang stroke kebantu tapi saya stroke dulu gitu. Jangan. Iya, iya, iya. Pakailah testimoni dari orang lain. Bawa testimoninya. Kan banyak sekarang ini ya. Di portal kita itu banyak banget testimoninya. Makanya kenapa kita itu harus punya peralatan-peralatan nanti kan. Jangan sampai kita bertempur tanpa barang-barang yang diperlukan. Hmm. Jadi kalau kita itu punya alat-alatnya semua ya, mereka tanya apa kita kasih. Mereka tanya apa kita kasih. Itu pasti mereka oh iya ya ini tuh qualified gitu orang.
Dan itu semua sudah ada sebetulnya ya, disiapin sama support sistemnya. Disiapkan semuanya. Oke. Oke, nah, eh, terus gimana kita bisa meyakinkan ya, atau kadang-kadang gini, oke lah kalau perusahaan konvensional itu kan orang ngerti ya, oh saya bawa nama perusahaan ini. Tapi ini kan perusahaan MLM sih. Nah, gini Wan, sebenarnya perusahaan MLM dengan perusahaan konvensional itu sebenarnya sama. Hmm. Cuma orang-orang yang belum memahami adalah orang yang belum ikut yang namanya NIO, New Enterprise Orientation. Jadi kita harus terangkan, perusahaan kita itu tipenya apa. Jadi gini, Iwan, kalau saya itu distract attention dia dari MLM-nya dulu. Jadi Oke, jangan karena kita, di sana fokus di sana berarti ya. jangan. Jadi jangan misalnya, itu MLM ya, ini distribusi pemakai. Nah, jadi pakai kalimat, ini distribusi pemakai, Bu. Ah, apa? Apa bedanya sama MLM? Semua MLM itu sama gitu kan. Nah, Ya. Ibu pernah nggak pahami bisnis yang namanya networking? Ya, sekarang networking itu dijalankan oleh banyak loh perusahaan. Contoh Gojek, ya, itu udah networking. Kalau dia Ya. nggak networking, kerjasama sama misalnya restoran-restoran, hotel atau segala macam, itu nggak akan jadi perusahaan itu. Nah, apakah Gojek punya restoran? Nggak punya. Ya. Hanya punya aplikasi, betul. Tapi Hmm. dia bisa kaya raya kayak gitu. Kenapa? Dia itu punya network. Dan Kita, itu yang dijual ya. ya, Padahal kalau lihat laporan keuangannya minus terus sih. betul. Tapi banyak orang yang mau beli saham IPO-nya. Ya, saya nggak tahu apakah dia develop terus sistemnya. Ya, sekarang ini kan udah banyak banget yang di develop sama dia. Kalau HD kan sekarang ini kan di perusahaan distribusi. Iya jelas. Udah jelas bisnis distribusi di mana itu. Makanya kenapa Anda harus paham dulu sistemnya si HD ini. Tidak kenal, tidak sayang. Karena kenapa? Karena saya dari tahun 2005 mengenal first generation-nya HDI, Mr. Peter Chia, bagaimana dia terangin, kenapa dia bisa masukin si HDI ini ke Indonesia dengan cara network marketing, karena sesungguhnya mereka itu mau membantu rakyat Indonesia untuk supaya lebih healthy. Makanya dulu itu motonya itu helping people to be healthy, Oke. helping people to do business. Nah, jadi ini yang teman-teman harus pahami dulu gitu. Jadi feel-nya tuh ada, percaya sama perusahaan. Di mana perusahaan itu ownernya membawa produk-produk HD itu masuk ke Indonesia dengan sistem network marketing. Kenapa nggak pilih yang namanya prinsipal gede gitu kan, distributor gede untuk ditaruh di sana, dibagiin aja distribusinya, kan bisa sebenarnya. Yes, yes, yes. Oke, menarik ya. Jadi ini saya juga mencoba membandingkan kalau tadi Cici bilang bahwa perusahaan yang tidak punya restoran sendiri tapi bisa berkembang. Saya tahu sih bahwa dia laporan keuangan negatif pun orang percaya karena networknya kuat ya. Yes. Apalagi kita harusnya yang secara network juga kuat dan selalu profit, bahkan share royaltinya gila-gilaan. Ya, bagi dividen bisa. Bagi dividen gede. Ya. Oke, jadi mestinya kita jangan bermain dengan pikiran sendiri bahwa takut inilah, dianggap seperti inilah. Toh kenyataannya orang itu kadang melihat dari sisi lain ya, dan kita harus bisa memahami hal itu, betul ya, Ci ya? Ya, betul. Jadi makanya kenapa saya pakai gambar ini, confidence ini, ya Kenapa seringkali tuh? tersembunyi. Oke. Gambar ini tuh seringkali tersembunyi ya, confidence nih. Confidence kita, gambar ini tuh sering tersembunyi nih. Jadi kita harus robek confidence kita, robek. Dan Lihat, kadang sakit ya, Ci ya, tapi ya, harus dirobek ya. dirobek, kasih lihat, we are confident. Confident itu harus confident. Oke, oke. Makanya Saya kenapa pikir cuma cuma biar kelihatan bagus, ternyata ada maknanya, Ci.
Jadi Anda boleh screenshot ini, taruh. Ketika Dan, Anda nggak ngerasa confident, dan, bukain. oke, oke. Wow, 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 wow. Oke, nah kalau persiapan mental kita sudah oke lah, kita belajar sih ya semua yang di sini ayo belajar. Percaya Tuhan, diri sendiri, produk, perusahaan. Apa yang harus kita siapkan secara ini kan kita bicara di pikiran. Hal lainnya apa sih yang mesti kita persiapan? Mungkin dari sisi penampilan kah atau perlengkapan seperti apa sih yang mesti kita siapkan? Ya, nah sebelumnya saya mau share dulu. Itu sebenarnya kalau kita ngomong, aduh gagal, Ci, saya tuh nggak bisa presentasi dia. Karena Hmm. kenapa? Karena di awal Anda punya pikiran, aku nggak bisa. Udah pasti gagal dulu ya kita Betul. mikirnya ya. Jadi udah pasti nggak bisa. Jadi makanya kenapa ini kegagalan karena sering bermain dengan pikiran sendiri. Yes. Jadi jangan pernah pikiran Anda menguasai Anda pikiran negatif. Tapi pikirannya itu saya bisa. Ditolak? Oh belum, bukan ditolak. Karena aku mungkin salah ngomongnya. Belajar lagi. Hmm. Oh, saya udah bertubi-tubi. Misalnya nih, saya lagi gali kedalaman. Saya nanya ke upline-nya, nggak bisa. Ci, dia mau orang sibuk, boro-boro kerjaan kayak gini mah. Aduh, dia mah nggak mau. Langsung aku kan marah, emangnya kerjaan gua apaan gitu kan. Nah, aku gali langsung ke bawahnya. Ternyata enggak loh, teman-teman. Ternyata Irwan ketika aku ngegali ke bawah, ternyata orangnya itu ramah. Oh iya Ci, ternyata bagus ya bisnis ini ya. Diterangin, kamu kan udah rutin nih belanja nih dari si A misalnya. Pernah dijelasin nggak di sini tuh ada bisnisnya? Nggak pernah. Emangnya ada bisnisnya ya Ci ya? Iya, saya terangin mau nggak? Mau nggak nge-zoom sama saya diterangin? Aduh, kenapa nggak dari kapan-kapan diteranginnya? Meet up loh. Oh, Dia belinya banyak, tapi udah gitu saya udah di underestimate sama upline-nya, sama sponsornya, bukan upline lah ya, kayak gitu kan sponsor lah, oke. Ya, ya. sponsor. Ci, nggak bisa, dia mah udah banyak usahanya. Justru yang banyak usaha itu yang sebenarnya mau nggak lu punya lagi usaha lain. Hmm. Jadi di sini tuh kita cari orang yang suka duit, bukan yang butuh duit, teman-teman. Oke. Beda ya. Oke. Nah, oke ini dari sisi wow, penampilan, perlengkapan dan teknik bicara. Perlu ya sih kita perlengkapan presentasi selengkap itu ada materi lah, laptop lah, alat tulis, produk. Gini, Nggak cukup modal orang bilang abab gitu sih. lucu ya, lucu ya. Kalau kita sekarang ini offline datang ke rumah orang, bayangin kita Hmm. nggak pakai apa-apa, ya. Orang kan akan nanya, lu nawarin bisnis, apa lu tuh apa gitu. Contoh misalnya, aku nih pergi ke prospek bolpen nggak punya, boleh nggak pinjem bolpen, boleh nggak minta kertas, kan bingung. Oke. Terus nggak? Jadi orangnya itu, ini tuh apaan sih gitu. Jadi kita itu harus memperlengkapi tas kita itu isinya semuanya dengan kartu nama kita yang profesional, pasti ya profesional kartu namanya gitu kan. Apalagi sekarang ini udah mau ke hybrid lagi ya teman-teman ya. Ya, ya, ya. Nah, kalau online nggak usah lah ya, presentasi online kita nggak usah pakai kartu nama. Tapi sekarang ini udah hybrid itu sebetulnya udah harus punya kartu nama. Kartu nama, ya. Dan Ya, kalaupun laptop, terus kita mau tunjukin HD Iwan juga, kita mesti punya paket data ya, Cik. Jangan sampai, Pak, minta password WiFi-nya gitu ya. ya, itu kan istilahnya gimana ya mempermalukan diri sendiri gitu ya. Jadi ya harus siapin. Jadi harus punya dulu yang namanya modal untuk sebagai pengusaha. Namanya kan juga pengusaha. Ya, Ya, ya. tapi kan paket kayak gitu kan nggak mahal. Kita Ya. tinggal apa namanya tethering lah dari handphone kita ya. Ring dari handphone dan hanya berapa kilobyte sih kalau seperti itu kan. HD Ya, Iwan nggak berat. nggak berat. Ya, lalu juga bawa produk lah. Misalnya nih, kalau misalnya lagi presentasi ke meet up itu, bawalah Proris misalnya. Hmm. Ci, mau nggak nyoba? Ya, cobain aja gitu kan. Ya nggak usah kalau misalnya kita nggak mampu ngasih satu, ya udah ngasih satu bungkus, ngasih satu aja juga udah oke. Iya, iya. Namanya investasi ya sih ya. Di Ya, mana-mana.
pengusaha mesti investasi. Ya, misalnya sekarang ini punya bawahan body lah gitu ya, ini cobain Ci, nggak usah satu botol, nggak usah, nggak usah satu botol. Satu botol mah kita nungguin berapa hari sih di rumahnya. Ya, jadi ya itulah produk yang kita bisa bisa sharingkan dengan mereka. Kita juga bawa stok produk, jadi bisa closing saat itu juga, gitu ya. Makanya kenapa perlengkapan presentasi ini adalah dasar. Jadi kalau misalnya Anda sekarang ini presentasi untuk offline tanpa peralatan tersebut, waduh gubrak, susah. Iya, iya, iya. Dan kalau online pun sebetulnya kita juga mesti punya peralatan standar ya sih ya. Betul. Zoom-nya jangan lagi meeting tiba-tiba 40 menit mati. Tapi Nah, terus muka kita gelap, belakang kita terang karena nggak ada lampu. ya, Padahal kita lagi jelasin, ini loh Pak, potensinya itu 1% aja 200 juta. Terus dia mikir, iya beli laptop 2 juta aja nggak bisa, Pak 4 juta aja nggak bisa. ya, jadi ya sama kan ada contoh ya kemarin ini ya saya di presentasi saya nggak usah ngomong lah dari perusahaan multilevel apa ya. Dia Nah, presentasi bla 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 dia bilang income ratusan juta segala macam, tabnya tuh belah. oh, pecah Udah, itu katanya. Iya, iya. ya, ya jangan. Orang jadi mau percaya gimana ya? Nah daripada punya tab pecah, mendingan juga yang manual ya. Kalau kita bawa itu Iya, iya. press tool manual aja. Itu lebih dihormati daripada tab yang pecah. Press tool kalender ya. Jadi kadang kita nggak harus mengeluarkan modal yang besar, tapi kita bisa cari siasat ya. Namanya kita nggak kepatok, tapi namanya pengusaha itu mesti cari jalan keluar yang tetap lebih apa sama bagusnya ya, Cik ya. Betul, betul. Orang nggak akan underestimate, ya. Lalu juga Oke. rapi, tapi tidak berlebihan. Ya, misalnya sekarang ini kita masuk ke rumah orang itu ya rapi lah ya. Nah, yang terpenting adalah jadilah pendengar yang baik. Contoh misalnya, kalau mereka lagi cerita, kalau kita itu hanya memancing cerita mereka. Jangan kita ceritain tentang diri sendiri dulu, kecuali dia diem. Padahal kita mau tawarin produk sih, tapi jangan cerita tentang kita dulu. Tidak. Oh, Jadi, kenapa sih kita mesti dengerin dia dulu sih? orang meet up itu pengen selalu didengerin. I see. Iya, 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 iya. Secara mereka juga maunya Karena lebih di ego, karena ego. iya. Irwan pernah lihat nggak orang yang punya 500 juta ke atas itu jadi premier banking itu Yes. diperlakukannya dengan istimewa. Masuk ke situ dia langsung, ibu mau minum apa? Mau teh, mau Ya. kopi, tehnya ini cappuccino, bla 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 gitu kan? Ruang tunggunya dibedakan. Menunya dibedakan gitu. Nunggunya pun juga beda, ada tempat duduknya. Tapi kalau yang nggak premier itu ya udah dianggapnya ya udah. Padahal Hmm. cuman punya 500 juta loh Hmm. premier. Ya, jadi kita itu mereka itu udah terbiasa diperlakukan seperti itu gitu. Oke. Misalnya Kalau nih, kita tiba-tiba merasa diri lebih tinggi, kita ceritanya diri kita sendiri, ya nggak akan masuk, nggak akan masuk. nggak akan. Jadi orang meet up sudah diperlakukan sedemikian rupa. Contoh misalnya, mereka masuk valet, ya Hmm. masuk valet ke mall, Ya. bayar 150.000 kan, Hmm. ya ke Senayan gitu, bayar 150.000 udah biasa. Tapi mereka punya privilege apa? Mereka bisa minum juga di situ, duduk-duduk di situ gitu kan, nunggu supir di situ gitu, ruangannya Ya. juga beda gitu. Jadi kita itu harus memberikan privilege lebih untuk orang-orang semacam itu. Dan dalam hal ini kita memberi privilege dalam hal mendengarkan mereka ya. Betul, dengerin dulu apa yang mereka ngomongin. Misalnya nih di rumahnya banyak piala-piala. Kita jangan sembarangan ngomong, aduh Bu, itu pialanya banyak amat Ibu. Padahal pialanya itu piala misalnya anjing. Dibaca Hmm. dulu pialanya piala apa. Nah nanti ketika, aduh Bu, itu pelihara ya. Jadi Aduh bu, ibu pinter banget ya bu, nggak taunya anjingnya. ya, jadi Kacau, oke. jadi jangan salah. Jadi jangan terlalu berlebihan juga gitu loh. Kalau kita memuji, kalau kita ngomong itu jangan terlalu berlebihan. Jadi enak gitu ya. Kalau kalau misalnya terlalu berlebihan. Misalnya kita Iya, iya. dikasih makan malam bareng-bareng gitu ya. Aduh Bu, ini makanannya enak segala macam. Tapi kurang enak ya. Udah diem aja, jangan banyak ngomong gitu.
Baru kalau dia diam, kita mulai pancing lagi atau menceritakan sedikit demi sedikit ya. Nah, ini teknik bicara. Jadi kalau misalnya dia udah bicara tentang dirinya sendiri, ya nih, oh iya ini misalnya dia bilang, anak saya ini kuliah di luar negeri misalnya. Oh iya ibu kira-kiranya eh, kira-kiranya sempet nggak Bu kalau ngobrol sama teman-teman lain gitu kan? Ibu mau punya komunitas biar nggak kesepian gitu kan? Nah, di sini di HD juga ada komunitasnya Bu, misalnya. Oke, jadi kadang-kadang bukan masalah materi, kita bisa cari need lain ya, Ci ya. Yes. Oke, nah ada tips nggak kira-kira gimana sih kita bisa lebih tepat sasaran dalam mendapatkan needs orang? Karena biar kita nggak asal tanya kan kalau ada guidance-nya mungkin kan lebih terarah. Gimana sih untuk tahu peka kebutuhan akan orang itu gimana? Ini adalah art. Jadi Anda semakin di lapangan lebih sering, Anda tahu, oh Hmm. ya, kebutuhannya apa. Makanya jadi gini ya, Anda jadi pendengar yang baik, kenapa sih sebetulnya? Jadi misalnya contoh, Anda pergi ke rumah A, dia Ya. bicara tentang anggrek, dengerin. Oh ini Hmm. anggrek bulan ini, oh dia sifatnya gini, ini. Anda pergi ke rumah B, dia bicara tentang sound system. Hmm. Anda kan punya pengetahuan tentang sound system dan anggrek, betul? Ya. In case Anda pergi ke rumahnya C, ya, Mhm. dia needs yang si anggrek. Kita udah bisa nyabut dari anggrek itu masukin ke yang C. Menarik nggak? Kalau kita diajak ngomong nyambung. Oh iya iya iya. Jadi nggak harus ahli, kita bisa pakai hasil obrolan sebelumnya buat masuk ya. Yes, betul. Nggak usah Hmm. sampai ahli. Saya juga nggak sampai ahli. Iya Tapi iya. untuk ngobrol sama meet up itu kita harus diam dulu, cari kebutuhan dia. Oh iya ya, aku nih pernah denger nih, si anggrek nih gimana nih? Oh iya, Bu, kalau saya kemarin ini pernah denger anggrek itu seperti ini. Iya bener, enak kan ngobrolnya. Jadi Dan dia dia ngobrol akan senang ngomong-ngomong lagi gitu kan. ketika tampak sebagai expert ya, Ci ya. Betul. Padahal cuma kulitnya doang. Iya 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 iya. Oke. Dibiarkan Nah, mereka nyaman dulu ngobrol sama kita. hmm. Oke, Paham? nah terus peka pekanya itu kalau mereka misalkan nih kan berbagai macam latar belakang ya. Nah ini Ci, ada ibu rumah tangga profesional mungkin bisa di-share sih seperti apa. Nah, saya melihat fenomena yang unik ya di bisnis network marketing. Itu Mhm. rata-rata ibu rumah tangga yang meet up itu ternyata mereka juga butuh butuh apa? Aktualisasi diri. Karena kenapa? Hmm. Karena mereka yang di meet up biasanya ya. Ada misalnya mereka itu married sama orang yang udah kaya dalam tanda kutip. Jadi di dalam sangkar misalnya. Dia udah nggak Ya. bisa lagi mewujudkan impian-impiannya. Di HD Hmm. dia bisa menunjukkan aktualisasi diri. Jadi nggak hanya mengurus anak aja, walaupun kebutuhan semuanya ada terpenuhi, setiap orang sebenarnya pengen diakui juga ya. Ya, jadi gini, kalau seperti itu ibu rumah tangga itu kita ngomongnya gini. Di HD ini banyak sekali diajarin bagaimana kita berbisnis secara nyata, Mhm. menghadapi orang secara nyata. Bagaimana kita bisa mempelajari orang dari personalitinya, bisa Oke, masuk loh dari situ. Kamu sekarang punya anak 3 ya, kamu tahu nggak personality anak-anakmu itu seperti apa? Yuk, masuk ke kita parenting belajar. juga ya. Masuk parenting. Oh, menarik, menarik. Iya, iya. Kan pelatihan di kita tuh banyak ya, termasuk soal kepribadian dan sebagainya. Dan di sini mereka mungkin dulunya eh, apa namanya hobi masak. Nah, ternyata bisa aktualisasi juga sebenarnya di acara-acara HDI ya, Cik ya. Betul, betul. Jadi banyak banget ya yang bisa diambil dari HDI-nya. Hmm. Nah, ibu Oke. rumah tangga biasanya apa? Biasanya itu dia itu ngirit dalam tanda kutip. Kalau Mhm. misalnya hidupnya itu tergantung dari suaminya, suka takut minta uang ke suaminya.
Saya biasanya ke ibu rumah tangga itu, kamu mau nggak? Memang suamimu sudah memberikan lebih, bahkan berlebih untuk dirimu. Tapi apakah kalau misalnya sekarang ini kamu punya uang lebih, kamu bisa memberikan kepada orang tuamu sendiri? Kamu mau? Beda, beda pasti. Ya, ya, ada teman saya seperti itu. Jadi dia seolah-olah merasa belum bisa membuktikan bahwa dia itu mampu karena selama ini diberi oleh suaminya terus. Ya, betul. Nah, itu caranya, mancingnya tuh gitu. Mau Oke. nggak punya usaha? Untuk apa? Ya kamu bisa bagi waktu untuk punya juga uang sendiri, untuk apa? Untuk orang tuamu, gitu kan. In case kamu pengen beri tas sendiri, tas yang mahal sendiri, nggak usah nunggu ulang tahun, gitu ya. Ya kan kalau misalnya nunggu suaminya kan nunggu ulang tahun. Iya, iya. Atau nunggu ulang tahun perkawinan kah, ulang tahun dianya kah, gitu kan. Tapi kalau sekarang ini kita punya uang sendiri kan kapan aja bisa. Misalnya mau beli berlian nih, ya. Ini loh bagus loh. Sekarang ini masa nunggu suami kan malu ya. Mau Iya, nggak iya. sekarang ini kamu punya usaha di dalam tanda kutip yang kamu bisa support sendiri, beli berlian juga sendiri gitu kan, enak. Ya, di pancingnya seperti itu. Oke, nah kalau seorang profesional, karena orang profesional ini kan eh, dia sangat mencintai pekerjaannya seringkali. Konotasinya seperti itulah kita melihatnya. Terus dia juga kadang-kadang merasa ya, saya sudah expert di bidang ini kok. Nah, kita bisa menggali dari sisi mana ya? Nah, kalau profesional itu kita galinya itu biasanya saya dekat dulu ya. Ini cerita udah dekat ya. Udah dekat. eh, Kalau misalnya sekarang ini kita diberikan kesempatan untuk punya usaha, kalau profesional kan memang profesional ya, dalam tanda kutip nggak pernah jadi bisnis. Tapi rata-rata kan kalau misalnya kita punya bisnis, kita bisa ninggalin bisnis itu dan bisnis itu bisa menghasilkan uang. Kira-kiranya mau nggak saya ajarin? Tapi udah deket ya. Oke, karena ini sensitif ya. Ya. Dan kata ajarin jangan sampai jelas, tapi mau nggak saya ajak kerjasama? Oke, berarti itu. Kerjasamanya itu dengan perusahaan yang dimana saya bernaung sekarang. Hmm, oke, oke. Jadi itu pendekatannya ya. Nah, Ya, terus maksudnya investasi waktu itu gimana? jadi kalau profesional itu biasanya mereka kaya, banyak duit, tapi waktunya terbatas banget. Karena kenapa? Karena sekarang ini contoh operasi, dokter yang pintar operasi, ya dibayar sampai mungkin ratusan juta. Tapi pada saat dia bisa melakukan itu, dia dibayar sampai ratusan juta. Hmm, Dia bisa operasi sampai berjam-jam, ya. ya. Bisa sampai kapan dia ngoperasi sampai berjam-jam itu? Itu kan? Ada titik di mana dia sudah nggak mampu lagi ya pasti ya. Ya. Jadi investasi waktu itu sekarang ini, kenapa nggak mau kalau jadi dokternya, kenapa nggak mau sekarang ini referensikan ke yang namanya pasien-pasiennya, tapi jangan berharap ya dokter yang udah sibuk itu bisa presentasi atau bisa follow up atau apa. Kita semua yang ngerjain dulu. Sampai kita ketemu di titik mana orang yang di bawah dia itu bisa bekerja sama-sama kita. Jadi profesional itu jangan dulu diharapkan untuk jadi rekan kerja aktif at the moment. Oke. Karena kesibukannya itu sebetulnya ya. Repot banget, repot banget. Hmm. Karena dia berhenti bekerja, udah selesai nggak ada pemasukan. Ya, guru sama ya, profesional juga guru. Guru zaman sekarang itu repot super. Ya. Jadi bukan hanya mengajar aja, tapi banyak banget PR-PR-nya, yaitu apa? Administrasi. Mempersiapkan, ya. Jadi banyak banget. Guru kepala sekolah gitu kan, yang udah nyaman, udah istilahnya ya. Ngomong-ngomong ya, kepala sekolah pun juga nggak dibayar sampai 3 digit loh. Ternyata Hmm. nggak bayar mahal. Ya paling 2 digit dan itu pun juga jadi kepala sekolahnya udah lumayan belasan tahun. Yes, yes.
Padahal tanggung jawabnya besar sekali. Tanggung jawabnya besar sekali. Jadi sebetulnya ya kita bisa istilahnya mengharapkan dia untuk jadi rekan kerja bisa nggak? Jadi batu loncatan dulu ya. Jadi jangan berharap, waduh Bu Tuti kalau misalnya dia mah susah nggak ada waktu dan sebagainya. Nah kalau misalnya memang dia belum ada waktu yang mau disisihkan, karena kan gini, jujur ya teman-teman ngerasain nggak kalau di bisnis HD itu sebetulnya mudah banget. Tapi bagaimana memindahkan jadwal yang udah ada menjadi ada HD-nya gitu loh. Paham ya? Ya. Biasanya kan gini, aku pengen, tapi aku nggak ada waktu. Banyak nggak yang ngomong? Coba Baru. coba Oh, lihat. ya, Mau ini yang juga tadi ada yang low up, yang minta. low semua rata-rata ngomong gitu. Aku pengen, tapi nggak ada waktu. Ya, saya pemakai aja. Nah, saya nggak ada waktu, ya. Nah, Saya yang suka ngalami gitu. Jadi sebenarnya bisnisnya mudah, cuma yang tidak mudah adalah keluar dari zona nyaman, di mana yang biasa sudah settingkan waktunya itu untuk bla bla bla, tapi di sini tuh kita mulai menggeser waktu kita untuk HD. Paham ya? ya, ya. Ini yang perlu ya, karena nggak gampang orang bisa langsung percaya ke sana ya sih ya. Untuk Betul. mau menggeser waktunya tadi. Nah, ini karyawan juga ya, investasi waktu. Karena karyawan itu super, makin dibayar makin mahal, waktunya Wah, makin semakin nggak ada. sibuk, semakin sibuk. Ya, Sibuk banget sih. jadi dibayar makin mahal, fasilitas makin banyak, makin sibuklah dia, betul? Ya, targetnya semakin tinggi. Nggak Ya, peduli COVID juga naik terus. Itu betul, yang masih saya dengar dari teman-teman. betul. Dan bahkan mungkin ada pemotongan salary akibat COVID, Iya, iya. Dan ya. ini saya setuju sih, aktualisasi diri ini saya ngerasakan bahwa ternyata walaupun jabatannya naik terus, itu nggak selalu mendapat apresiasi dari perusahaan. Kadang masih dianggap, ya, ya kamu beruntung lah kalau berhasil. Ya, Atau kadang-kadang kita itu, apa ya, eh, ya nggak ada apresiasi, nggak bisa, kadang-kadang juga harus namanya perusahaan besar kan nggak sebisa seenaknya kita pakai cara kita, ada aturannya, betul. walaupun bertentangan dengan kita. Nah, kadang emang ini benar sih, aktualisasi diri ini tidak semua orang itu bahkan dianggap. Kadang, Ya, kadang-kadang saya juga dengar dari teman saya ya sharing gitu. Iya, Wan, kadang-kadang ya saya itu juga nggak dilibatkan dalam meeting lah, meeting-meeting para manajer, padahal dia sudah punya kapasitas, itu ternyata jadi sesuatu yang memicu orang untuk nggak betah di perusahaan sih. ya, nggak enak Mm-mm. hati ya, Nggak enak hati. Dia merasa sudah bisa tapi nggak pernah dianggap. Nah betul. ini bisa ya ternyata di HDI ini menjawab kebutuhan ini ya. Betul, cuma kita jangan ngomong terang-terangan ya Irwan ya. Jadi Iya, misalnya, iya, iya. emang kamu di perusahaan itu nggak diajak meeting. Nah, jadi kita bisa memakai contoh orang ketiga. Oke. Nah, jadi contoh orang ketiga adalah contohnya seperti ini. Misalnya, aku nih kemarin dengar loh dari temanku, temanku udah kerjanya lumayan loh, berapa tahun di perusahaan itu, tapi kalau udah meeting-meeting kayak gitu tuh dia suka dianggapnya nggak boleh meeting gitu kan. Mhm. Jadi temanku kayaknya ngerasa kayaknya nggak ada gunanya lah apa langsung dia temannya pasti ngomong gini yang mau di prospek dan lagi di prospek iya gue juga kayak gitu Bener tuan. nah jadi carilah persamaannya Persamaannya. Dan jangan langsung menunjuk ke orang itu. jangan tersinggung Ya, dia jadi bingung. kita boleh cari makanya ini istilahnya prospecting itu ya ada yang namanya skill ada yang Oh, namanya art di mana kita itu harus sering-sering juga mencoba ngomong ini nih masuk nggak nih ngomong ini masuk nggak nih gitu kan ya nah sekarang kita berlanjut ke pengusaha misalnya usaha. Ya ini nih pas nih ada pertanyaan tadi. Wah, usaha saya udah banyak, Wan. Tadi Elis ya, Mbak. Usaha bisnis saya udah banyak, Mbak. Saya pemakai aja. Nah, bener nggak sih pengusaha tuh nggak mau diversifikasi bisnis? mau
Semua pengusaha yang pengen sukses, ya, yang punya impian besar, dia pengen punya diversifikasi bisnis. Contoh, sekarang ini konglomerat-konglomerat, ya. Mereka punya bank, mereka punya asuransi, mereka punya sekolah, Perkebunan. punya pabrik, mereka punya hotel, mereka punya apa gitu kan. Kenapa seperti itu? Ya saya ngelihat dari Jogja Group aja di Bandung. Dia itu tadinya toko kecil, sekarang ini punya supermarket, udah gitu terus dia merambah ke sekarang ini restoran, ke hotel, gitu kan, ke produksi kue, roti, produksi makanan, restoran. Jadi semua orang yang dalam tanda kutip yang istilahnya punya impian, mereka itu pasti pengen punya diversifikasi bisnis dan kita menawarkannya apa? Pak, ini loh bisnis yang saya tawarkan itu, tapi mereka tuh harus minum dulu produknya ya. Pak, bisnis yang saya tawarkan ini adalah bisnis distribusi, Pak. Sama seperti yang sekarang ini Bapak tekuni juga. Tapi bisnis distribusi ini adalah bisnis distribusi yang kerjasama sama perusahaan, di mana perusahaan ini yang memberikan fasilitas untuk kita bisa sistemnya dropship. Oke, jadi kita membuat model bisnisnya sesimpel mungkin untuk dia mau masuk ya. Jangan Ya, sampai dia membayangkan, Pak, modelnya gini harus cari berapa orang, nggak berapa. usah, nggak usah. Jadi simple. Jadi kita itu harus memberikan apple to apple-nya sama bisnis dia. Ah, itu lebih masuk lagi ya kalau bisa cari persamaannya tadi ya, Ci, ya. Ya, betul. Nah, kalau pengusahanya itu nggak mau itu sebenarnya dia nggak punya big dream atau dia sebenarnya ya masih belum terbuka sama kita, Dia Ci? nggak mau ribet, nggak mau ribet. Hmm, Jadi kenapa? Biasanya perusahaan yang dikelola itu adalah perusahaan yang sudah ada sistem. oke, Ya, jadi dia pasti nggak ya, perlu usaha cari besar lagi. itu pasti udah ada sistem. Jadi mereka itu nggak mau ribet. Jadi, aduh, gua mesti gimana gitu kan, nawarin satu-satu. Nah, ditawarin aku bantu Bapak. Jadi kita itu membantu dia di awalnya. Membantu dia apa? Pak, Bapak saya cuma butuh Bapak untuk mereferensikan produk ini tuh bagus untuk kesehatan Bapak. That's all. Beres. Oke, Jadi oke. jangan suruh dia. Itu yang bikin sering kali nggak mau dan merasa bahwa dia udah nggak ada waktu lagi sebetulnya ya sih. Dia males, pasti males. Walaupun sekarang ini kita ceritain ya, waduh ini potensi penghasilannya bla 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 bla, gua nggak tertarik, gua mah udah nggak butuh duit, gua nggak mau ribet, gitu kan? Iya, iya, iya. Tapi kalau kita menawarkan, Pak, saya pengen ngajak kerja sama Bapak untuk win-win solution, untuk Bapak memberikan referensi, nanti kita sama-sama ya ngobrolnya, Pak. Ajak Hmm. dia. Bukan kita semua yang ngerjain ya, nanti celana kutang kita di luar. Jadi kita ngajak dia, Pak, yuk sama-sama ketemuan sama orang-orangnya. Siapa itu? Wah, presentasi itu kan. Cerita aja. Bapak cuman ngomong aja. Bapak udah pakai toothpaste-nya bagus. Bapak sekarang ini udah nggak sariawan. Bapak pakai aloe vera propolis kremnya bagus. Yang kemarin Bapak kena luka bakar ternyata kebantu ini loh, nggak ada bekasnya. Ngomong gitu aja, Pak. Jadi ketika dia sudah pakai produk, dia percaya kita menggiringnya juga lebih gampang ya. Karena Ya, dia lebih hanya share produk dan selebihnya kita yang akan bantu. ya. Dan itu tadi kita siapkan eh sesimpel mungkin supaya dia kebayangnya oke, ini bisa dijalankan gitu ya Ci ya. Nah, ini fokus sama tujuan kita. Hmm. Tujuan kita itu bukan dagang loh. Ya, tujuan kita itu mempunyai niat baik, memberikan solusi kesehatan, Hmm. lalu juga berbagi berkat. Jangan ngomong Oke. gini ya, Irwan, banyak banget yang ngomong gini. Pak, Bapak mungkin ada teman-teman yang udah bangkrut, gitu ya, Bapak bantu. Itu nggak akan jalan. Oke. Jadi jangan cari eh, yang butuh duit tapi cari yang suka duit tadi istilahnya ya. Rata-rata orang tersebut yang ngasih referensi juga ya, mereka tuh cari orang-orang yang udah jobless biasanya. Karena kepikirannya, rata-rata ya yang saya temuin ya, nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman salah. Enggak, Cituti, aku mah nggak kayak gitu kan. Tapi rata-rata ketika, karena kenapa? Karena saya juga gitu dulu. Oke. Itu rahasia ya. Jadi yang kepikiran saya itu
Coba Cici cari ya yang butuh bisnis. Wah, dia itu udah lagi susah nih, butuh bisnis nih, gitu kan. Ya udah kenalin gitu kan. Udah nggak nyambung. Mau beli produk yang nggak bisa gitu kan udah nggak punya duit gitu kan. Nah, Nah, terus ini rata-rata seperti itu. Jadi kalau saya sekarang ini ya nyari temen, misalnya minta referensi, saya nggak pernah mau nyari orang yang istilahnya butuh bisnis, nggak. Tapi orang pengusaha yang butuh untuk punya bisnis lain selain usaha yang sekarang dia tekuni. oke. Bahasanya ya teman-teman ya. Iya, beda. Yang satu butuh bisnis, butuh penghasilan, yang satu lagi butuh untuk tambahan istilahnya ya, Ci ya. Ya, punya usaha lain selain usaha yang sekarang ditekuninya. Sekarang. Cici Oke. punya nggak itu? Oh iya ada sih itu. Catering, tapi dia udah sibuk, nggak apa-apa Ci. Kenalin aja. Jadi saya masukkan, catering itu capek, kasih polinergi, catering itu butuh, sekarang ini kan skincare gitu kan. Ya. Masukin skincare-nya, Cici tahu nggak kalau misalnya catering bla bla bla, masukin skincare. Jadi kan si teman saya ini ngelihat kan, oh cara presentasi tuh kayak gitu ya, ya udah tinggal cari lagi teman yang lain gitu. Jadi duplikasinya tuh jalan. Tapi kalau Anda sekarang ini minta kepada orang pengusaha, Ci, bisa nggak cariin orang yang butuh bisnis? Berat, sulit. Oke. Nah, ini enaknya nih kalau kita langsung dengar dari Cituti ini kita bisa dapat gambaran yang banyak. Nah, kalau berbagi berkat ini maksudnya gimana? Kan tadi kita jangan sampai akhirnya bukannya kita nggak mau nolong ya, tapi kalau kita ketemu orang yang seperti itu pasti kita bantu. Tapi kalau kita kemudian mencari middle up ini kan berarti berbagi berkat solusi finansial ini gimana sih? Nah, jadi orang-orang middle up itu apakah menurut Irwan nggak butuh yang namanya finansial? Nah, itu yang sering dipikirkan. Oh, orangnya udah materinya cukup. Sekarang gini ya, jujur. Kalau misalnya sekarang ini, Irwan sekarang ini pernah nggak ada orang yang meet up yang nanya, Wan ada nggak madu yang ada promonya? Banyak sih. Kadang kan beda 50.000 aja dia ambil. Ya, artinya itu sifat manusia. Makanya kenapa kalau zaman dulu sebelum pandemi yang namanya midnight sale, gitu kan? Wah, rame. Wah, nunggu dari jam 10 sampai jam 12, teng baru midnight sale misalnya. Singapura midnight sale, gila kali itu orang-orang meet up itu pada pergi ke Singapura, padahal belum tentu itu benar-benar di sale. Tiketnya aja berapa ya? Ya, benar. Jadi ini adalah sifat manusia. Jadi Anda itu harus ngerti bahwa sifat manusia itu adalah pengen dikasih gratis, lebih murah. Jadi pergunakan itu adalah apa ya sifat dasar manusia yang Anda tuh harus pahami dulu gitu loh. Iya. Nah, nggak ada orang yang sekarang gini, madu berapa harganya? 685. Ada diskon nggak? 585. Aku mah yang udah ya nggak usah pakai diskon lah, yang 600 aja, 685 aja. Ada nggak sih yang beli kayak gitu? Coba. Enggak, kenepin 800.000. Nggak ada sih. Dicat coba teman-teman di ruangan ini, ada nggak? Ada nggak? Ketemu orang yang luar biasa. Coba boleh dicat nggak? Ada nggak? Gua nggak mau lah yang diskon, udah aja gua mah pengennya yang harga normal aja. Ada nggak sok teman-teman? Jadi berbagi berkat itu kita itu bagi. Misalnya sekarang ini contoh, orangnya itu masih belum mau aktif, tapi dia mereferensikan terus. Nah, si bonusnya itu kasihin ke dia gitu loh. Kan kadang-kadang kita tuh aduh kok gue yang kerja ya gitu kan. Jangan punya sikap seperti itu. Kita itu membantu untuk apa? Untuk membantu diri kita sendiri juga. Nah, ini ya produk tuh harus benar-benar paham, Wan. Banyak orang itu cuma paham itu 4 stars, ya. Dia nggak paham untuk pengembangannya. Padahal banyak ya variannya. Padahal banyak variasinya. Jadi makanya kenapa di Telegram saya itu tuh banyak banget yang sebenarnya power set untuk apalah. Sekarang ini kan udah mau puasa nih, ya. Anda bikinlah
Ya, misalnya Anda belum bisa bikin, ya minta tolong upline. Tapi jangan terus-terusan minta tolong upline itu kan. Upline juga ada keterbatasan ya istilahnya. Tapi kan ide-idenya itu sampaikan gitu kan. Aku pengennya ini nih, gimana nih? Oh ya oke, bikin gitu kan. Kalau misalnya sekarang ini punya ide lagi yang lain lagi, kita brainstorming, kita bikinin jadi satu gitu. Ya. Contohnya orang ITP, Anda harus tahu ITP itu apa, cari, jangan nanya, Len kalau ITP teh apa ya, aku teh kagak paham. Level sekarang ini Anda masih bertanya, kalau isinya polinergi itu apa aja sih? Kandungan vitamin C dalam polinergi itu berapa sih? Ya aduh, gubrak kan. Itu kan jangan ditanyakan seperti itu ya sama Apen. Kalau misalnya udah memang benar-benar nggak ngerti, ya udah nggak apa-apa. Jadi polinergi itu bukan hanya fokus pada vitamin-vitaminnya aja, tapi dia fokusnya adalah kelengkapan nutrisi yang ada di dalamnya, gitu kan? Ya. Dan kita tinggal ketik di Google tuh, Google salah satu mentor upline yang baik, memberikan banyak info. Nah, terus udah gitu baca dulu di RKA, cari dulu Yes. gitu kan. Jadi orang yang bisa berkembang dalam satu bisnis atau orang yang bisa berkembang di HD especially, itu tuh orang yang nyari dulu Mau referensi-referensi. belajar. Nah, kalau udah mentok nggak ketemu baru tanya gitu. Tapi kalau misalnya dikit-dikit tanya, boleh nggak dikit-dikit? Boleh kalau bayi. Ya, silakan Anda tanya. Misalnya ada yang hadir di ruangan ini, aku benar-benar belum tahu nih Bu Tuti gimana. Oke, tanya ke upline-nya. Ikut dulu grup meeting, ikut dulu yang namanya how to sell. Bertanya ya, open camp kalau bisa, open camp kalau bisa, udah gitu bertanya. Karena open camp itu kayak saya dulu jadi guru ya. Anak yang memandang mata saya pasti saya tahu siapa. Dan dia kalau mau bertanya saya akan jawab. Tapi kalau anak yang nunduk terus saya nggak bisa tahu apa dia ngerti atau enggak. Iya. Ya, Oke, nah terus selain produk juga kita perlu paham bisnis plan-nya. udah jelas ini. Kalau orang yang mau dipresentasi meet up itu tuh kita tuh harus tahu paham banget tentang bisnis plan. Ya. Karena itu yang dia kejar sebetulnya ya. Betul. Tapi Bu Tuti, aku nih belum paham bisnis plan sederhana. Contoh misalnya, bisnis plan sederhana. Beli paket, Cici kalau beli paket satu ya, misalnya referensikan ke 6 orang, Cici itu bisa dapetin cashback sekian. Udah sampai situ aja. Sederhana. Nah, terus apa sih Ci yang bisa diceritakan lebih jauh soal bisnis plan atau mungkin tentang perusahaannya seperti apa, kita lagi mengembangkan bisnisnya seperti apa? Nah, jadi kalau saya sarankan, kita bicarakannya gini, Ci, saya tuh sebetulnya gabung di bisnis HDI ini karena saya melihat satu ya, bisnis plan-nya atau jenjang karirnya tuh udah jelas. Sampai kepemilikan saham, Ci. Saya sekarang ini kerja sebagai karyawan, ya saya masih digaji, puji Tuhan, saya masih punya income yang bagus, tapi saya tidak pernah ada yang namanya kepemilikan saham. Makanya kenapa saya untuk jaga-jaga saya pengen ngajak Cici, misalnya Cici dia itu sama-sama juga ya, karyawan juga, Karyawan. pengen ngajak. Jadi kita cerita why HDI-nya ya Ci ya. Yes, betul. Kenapa sih? Oh, nah ini. Nah ini bisa kita jelaskan ke orang middle up ya Ci, poin-poin ini berarti ya. Betul. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan distribusi yang ini kan ada di YHDI saya ya. Ada yang namanya BOS singkat saya juga ada ya. Anda kalau misalnya pengen nanti bisa ikutin, ada YouTube-nya juga. Nah, jadi perusahaan distribusi yang bagaimana yang mendistribusikan produk kesehatan bla bla bla. Terus udah gitu dia itu lagi cari partner, Ci. Jadi kita itu partner-partnernya. Cici sekarang ini baru jadi partner untuk jadi konsumen, Ci. Sekarang ini saya ingin Cici jadi konsumen dan konsumen itu bisa dapetin produk lebih murah bahkan gratis, Ci. Oke, jadi pakai bahasa mereka ya, partner bisnis, dan Ya, tadi ya, dapat produk gratis. ya betul. Jadi bahasa Termasuk itu ini. bahasa yang simple aja yang bisa dimengerti. Nah, lalu Oke. Ci, yang paling yang saya kenapa pengen juga mati-matian di sini, Ci. Saya memang masih punya kerjaan di sini dan memang saya udah super sibuk sih. Tapi saya bisa sisihkan waktu misalnya Sabtu Minggu. Jadi ngomongin tentang diri sendiri. Misalnya Sabtu Minggu yang saya sekarang ini pikir biasanya saya buat keluarga, tapi sekarang ini saya mulai belajar buka YouTube
udah gitu nyatet-nyatet, udah gitu follow up orang, udah gitu presentasi orang. Karena kenapa? Karena saya tahu ujung saya tuh jadi pemilikan saham. Oke, jelas. Yang balik lagi tadi tujuannya ya. Yes. Oke. Jadi Dan saya jenjang mau karir ya, Cik ya. ngorbanin gitu loh, Tuan. Saya mau ngorbanin waktu saya untuk bersenang-senang, tapi Mhm. hanya sementara. Oke. Tapi setelah itu apa? Jadi saya udah tahu kapan saya pensiun. Saya setting ke pensiun misalnya kapan. Contoh misalnya saya sekarang ini pensiun di usia saya sebagai pribadi ya 58 ya saya. Tapi dengan income saya misalnya anggapan 3 digit per bulan, Hmm. income saya ini belum habis, bulan depan udah ada lagi yang ngirim. Mau nggak, Ci? Waduh. Iya, iya. Bonus bulan lalu belum kepake itu. Nah, jadi inilah kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip yang mungkin membuat dia, oh iya ya, gue tuh pengen lah juga. Ya udah nih, cobain aja. Nah, Oke. baru urusannya itu baru nanti kita setting lagi, apa kan ini kan prospecting dulu ya. Ya, 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 ya. Nah, ini, nah, saya menarik nih, dipunculin fakta. Karena kalau nggak ada fakta, kesannya saya ngomong sendiri. Ini buku apa sih ini? Oh, Nah, The Business School. Wow. ya, ini buku yang saya pelajari karena saya tuh paling super males baca. Jadi yang paling tipis saya sebenarnya dulu. Tapi bagus ya sih buku ini ya. Nah, jadi ini adalah disusun oleh yang namanya Robert T. Kiyosaki ya. Beliau itu orang Amerika turunan Jepang. Jadi beliau itu punya usaha banyak banget terus gitu dia jual. Udah gitu terus dia hanya fokus ke bisnis properti. Nah, suatu saat beliau itu pergi ke satu pertemuan yang namanya network marketing kayak kita RTS lah gitu ya atau apa sih namanya? LW sekarang. PKW sekarang gitu kan. Nah, jadi dia tanya ke temennya si Bill itu, emang lu ya, nekunin bisnis ini tuh ngapain gitu kan? Kan lu Hmm. tetap uang lu kan cukup gitu kan, uangmu kan cukup. Iya, memang aku uang cukup. Terus kenapa? Nah, alasannya tuh luar biasa banget. Karena banyak orang yang ingin punya Mhm. usaha semacam dia, tetapi tidak bisa karena mereka nggak punya modal. Oh, jadi dia pakai network marketing ini supaya orang-orang tuh punya modal sehingga bisnis propertinya bisa berkembang lagi. Bisa juga seperti itu. Oh, Jadi keren ya. bisa aja sekarang ini pakai yang namanya kalau Cici sekarang ini gabung di bisnis ini, kayak saya nih ya, kalau Cici gabung di bisnis ini, sebenarnya Cici juga bisa memperluas usaha Cici yang sekarang sambil Mhm. menekuni bisnis ini dengan modal yang kecil, resiko yang kecil. Hmm. Oh, ini pantas. Ini orangnya pantas judulnya untuk mereka yang suka menolong ya. Ternyata juga Tuh. orang-orang ini berpikirnya ya kalau tumbuh sendirian percuma ya, nggak bisa berkembang lebih lagi ya. Nggak bisa berkembang lebih lagi. Bisa berkembang lebih lagi, tetapi modal harus lebih gede. Oke. Resiko harus lebih gede. Kalau misalnya sekarang ini kita mau bantu orang untuk punya lapangan kerja ya Wan ya. Mhm. Saya contoh punya usaha kuliner sekarang ini. Saya pengen bantu orang untuk supaya mereka punya pendapatan. Saya harus buka cabang baru. Resiko Ya, saya apa? Investasi saya tambah gede. yes. Ya. Resiko saya tambah gede nggak? Resiko saya tambah gede. Apalagi misalnya baru buka terus COVID lagi menyerang, jebrak, Nah, pokoknya habis. itu. Benar ya? Nah, jadi bisa seperti itu, namun resikonya gede modal kita. Karena kenapa? Karena modal kita yang kita investasikan gede. Tapi kalau di bisnis ini, resikonya apa? Resikonya itu hanya kita itu tidak bisa menjalankan bisnis ini secepat seperti yang kita harapkan. Oke. Tapi kan itu bukan resiko. Ya, itu Secepat masalah waktu. Mhm. secepat apa kita belajar, secepat Cepat. apa bisnis kita bisa berkembang. Wow, keren keren. Ini teman-teman ada yang belum baca buku ini rugi ya, ternyata bagus sekali. Bukunya tipis tapi luar biasa berbobot. Ya, jadi Keren. dibahas banyak banget ya di sini. Jadi membuka saya juga untuk supaya apa? Saya sendiri, iya ya. Kalau sekarang ini kita berbisnis, sebenarnya bisnis apapun kita tuh membantu orang lain. Contoh, saya punya frontliner di depan, saya punya 10 karyawan, 20 karyawan, 50 karyawan. Kita membantu orang itu dan keluarganya, setuju ya? Mhm. Tapi di bisnis konvensional,
ketika kita ingin membantu lebih banyak orang lagi, kita itu harus resiko lebih gede. Tapi kalau di HD kan enggak. Iya, iya, iya. Ya bener juga. Ini buku ini kalau dibawa untuk open mind middle up bisa kita pinjamkan dan mereka baca sendiri ya, supaya mereka tahu faktanya itu ya. Betul. Lalu dibuka halaman-halaman yang open mind. 37 tadi. Oke. Biar Tapi itu mereka itu kenapa sih di biar mereka training-training baca itu sendiri. dibawa buku ya? Betul. Makanya kenapa alat-alat tuh penting. Oke. Nah, ini apa sih caranya supaya kita bisa masukkah atau gimana? Nah, ini juga sama ya. Tipsnya itu berikan pujian yang tulus. Jadi misalnya, ya Cici udah hebat banget loh jadi pengusaha seperti ini, Ci. Tapi Cici pengen nggak bantu orang lebih banyak lagi. Nah, kayak gitu. Oke. Gali hot button mereka. Mungkin dia pengen bantu lebih banyak orang. Misalnya, Cici udah sukses ya di bisnis ini. Cici pengen nggak ninggalin legacy untuk anak cucu. Hot buttonnya di mana? Oke, nggak hanya melulu materi gitu ya. Nggak, Ternyata banyak sekali yang bisa kita dapatkan pintu ya. masuknya. Ya, sama seperti saya misalnya sekarang ini saya mempersiapkan diri karena umur kan nggak tahu ya, kapanpun kita dipanggil tuh kita harus ready. Tapi Mhm. sekarang ini apa yang hendak kita tinggalkan di dunia ini? Apakah saya hanya memperkaya diri sendiri? Begitu that's all, bye-bye. Berlian banyak, gitu kan? Tas bermerek banyak, tapi apa artinya buat orang lain? Tapi kalau kita memberikan yang namanya peluang untuk orang lain untuk bisa bertumbuh sama-sama, itu adalah nilai-nilai kehidupan yang mungkin tidak akan bisa dinilai dengan materi. Makanya middle up Oh, itu biasanya seperti itu gitu, nggak hanya mikirin, iya ya, diri sendiri. uh, Ya, ya, ya. Nah, apa sih yang bisa membuat orang middle up ini benar-benar kemudian melihat kita sih selain pujian tulus, gali hot button, sikap apa yang perlu kita tampilkan sih? jadi sikap melayani mereka dulu, Hmm. melayani apapun yang mereka inginin, sampai kita ketemu hot buttonnya, ya. Diingatkan terus hot button mungkin ada yang belum paham, mungkin Irwan di chat ada yang belum paham nggak hot button? Ya, ada yang belum paham hot button apa? Tombol panasnya apa ini? Button yang hot-hot atau apa? Mungkin udah tahu semua ya. Boleh di chat kalau belum paham. Udah paham ya? Jadi kita Udah. itu harus berikan pujian yang tulus, ngomong sekarang ini hot buttonnya mereka, kira-kiranya apa aja gitu kan ya. Lalu juga memperlakukan mereka itu seperti Premier Banking tim memperlakukan nasabahnya. Hmm, oke. Jadi dari pelayanan ini orang akan lebih tertarik untuk kerjasama dengan kita akhirnya ya. Ada dua kemungkinan, Wan. Ke Mhm. satu kita dibully dulu biasanya. Oke. Jujur, jujur. Karena saya juga gitu. Oke, oke. Maaf ya upline-nya. Jadi dua kemungkinan. Mungkin nggak dia langsung terbuka, nggak selalu. Oke. Rata-rata kalau orang yang ngerasa punya ego, itu tuh, aduh kayak gini mah bukan duit gue lah, ini mah duit Hmm, receh. Saya anggapan, iya. Ci mau nggak punya 5 juta per bulan? 5 juta. Enggak ah, males ah gitu. Ci mau nggak jalan-jalan gratis? Enggak ah, ngapain jalan-jalan gratis mah identik sama jalan-jalan yang nggak nyaman gitu loh dalam pikirannya meet up gitu loh. Karena apa? Semua yang gratisan atau semua yang murahan tuh nggak bagus gitu. Iya, ya, image-nya seperti itu. Nah, jadi kita sendiri yang harus main bawah dulu gitu loh, Wan. Oke. Ego enggak ya, iya ego lah pasti gitu ya, tapi ya udah telan aja gitu. Ya kadang-kadang gini loh, bukan hanya yang meet up, yang kacangan aja juga menganggap rendah sama saya sampai sekarang juga masih kayak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi saya udah enggak kan sih, dulu aja. Jadi, loh, bener sih. Jadi ternyata bukan hanya orang middle up loh, Ci, yang punya, maksudnya kita nggak harus punya ketakutan itu ke orang middle up. Kadang orang yang juga nggak middle up punya
ya songong gitulah orang ngomong sih ya. Lu siapa? Ya, ya, betul, betul. Jadi istilahnya itu mah ya udahlah, karena kan kita sekarang ini memang tulus niatnya, ya. Membantu. Niat tulus itu akan mematahkan semua kesakitan hati. Yes, yes. Oke. Nah ini oh ternyata ada yang belum paham hot button. Jadi hot button itu titik di mana kita bisa memicu dia untuk tertarik gitu ya, Ci ya, lebih Betul. lagi. Entah karena ingin membantu orang, entah karena selama ini jalan-jalan tapi bayar sendiri pengen jalan-jalan gratis, entah kemungkinan lain dia pengen aktualisasi diri. Itu artinya kita harus temukan hot button itu berarti ya. Ya, Oke. betul. Sampai sini Iya, paham Pak. ya? Kalau saya kasih ilustrasi bagaimana bank memperlakukan nasabah premiernya, udah paham mungkin ya. Jadi kita itu harus memperlakukan yang namanya meet up itu seperti itu. Iya, 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 iya. Oke, wah luar biasa banget sesinya hari ini. Nih, saya berasa konsultasi ditonton banyak orang ini. Teman-teman nggak tahu ada yang belum terjawab atau ada yang mau ditanyakan? Yuk, mumpung kita bisa atau mau sharing boleh ya. Wah, saya punya pengalaman seperti ini. Nah, kita sama-sama belajar. Boleh yuk sambil open cam juga ya. Ini saya lihat Bu Yuli di Banyuwangi juga luar biasa ya. Masih jam segini masih semangat open cam. Wah, di tengah kesibukannya. Mbak Elis juga, terima kasih. Yuk teman-teman, kalau belum bisa open cam tapi mau open mic juga boleh tanya. Tadi ada yang terlewat nggak ya? Sambil saya cek ya, Ci ya. Ya, boleh, silahkan. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh, silahkan. Mau open mic boleh, atau mau di chat juga boleh. Ci, Kalau mau tanya, Ci. ya, siap. Elis, Ci. Oh, Yes, Eli, oke. selamat pagi. Pagi. Ci, permasalahan yang sering aku hadapin kalau middle up itu, so far sampai hari ini tuh semua masih konsumen. Ada yang loyal, ada yang akhirnya beralih juga ke Topet. Ininya kan. Nah, yang menjadi kebingunganku adalah, jadi kayak beberapa dokter itu juga di Banyuwangi ini sudah pokoknya udah loyal lah, kadang referensiin orang, ini beli nih, bagus nih madunya, udah bilang gitu. Dia sendiri keluarganya udah pakai, masuk ke bisnisnya. Ya, biasa underestimate gitu lah, Ci, ke MLM gitu kan. Aku jelasin juga, maksudnya sampai mentok, tapi sampai hari ini tetap pesen. Terus yang satunya lagi, ini orang, istilah kalau orang di daerah ya itu orang kaya banget lah. Setiap beli membandingkan harga dengan Topet dan juga sudah pernah masuk ke bisnisnya sama komentarnya. Enggak Mbak, ini dulu deh, saya pemakai aja. Saya sampai stuck, aduh gimana ya, masuk lagi itu gimana gitu. Terus juga ada yang sudah sempat nyoba bisnisnya, tapi karena mungkin hasilnya nggak gede-gede ya, jadinya tuh macet. Saya jadi bingung juga. Nah, gimana itu, Ci? Nah, ini judulnya banyak kebingungan-kebingungan. Saya satu-satu jawab dulu. Kalau Tokped gampang banget ya sebetulnya. Jadi Elis tinggal deketin dia, bilang, kan itu kan udah sering kali ya di konsultasi manapun. Jadi kalau misalnya kamu beli di Tokped, istilahnya produknya itu tidak berkualitas, nggak tahu asal usulnya, gitu kan ya. Sekarang ini kalimatnya ya, catat ya. Tujuanmu beli produk HD itu buat apa? Misalnya dia bilang, ya buat kesehatan lah gitu kan. Oke, kalau buat kesehatan, apakah kamu mau mempertaruhkan kesehatanmu dengan produk yang tidak jelas asal usulnya? Mungkin kelihatannya sekarang ini lebih murah, ya. Namun, kalau misalnya asal usulnya itu tidak jelas, kemungkinan untuk kesehatannya gimana? Aku mau bantu kamu supaya kamu bisa dapetin lebih murah lagi dari Tokped. Mau nggak? Gimana? Referensikan. Tapi dia nggak mau jalanin bisnisnya, nggak apa-apa Elis. Kalau dia nggak mau jalanin bisnisnya, kalau Elis naksir orang itu,
kamu yang jalanin. Cari siapa konsumen, teman-temannya dia siapa, temennya yang kamu pegang. Nggak mungkin orang itu ninggalin HD ketika ada income di situ. Sumpah, saya berani di apa juga, sumpah, nggak akan sampai mati pun juga dia nggak akan ninggalin HD kalau ada income di situ. Nomor 1, kita tulus bantu dia. Mau dapetin lebih murah, gua bantu. Gimana bantunya? Referensiin. Beres. Sekarang, dok, apa tadi? Sorry, pertanyaan lagi. Tadi soal Aminnya, bentar. Nggak gede-gede income-nya. Periksa lagi, Lis. Apakah dia sudah menjalankan sesuai dengan POS? Daftar namanya, gimana dia cara follow up? Balik lagi ke daftar nama, dia sudah presentasi orang itu lengkap tidak? Punya nggak dia kemampuan presentasi untuk menjelaskan BOS? Dengar, BOS itu nggak pasti harus BOS standar. Anda boleh jelaskan tentang apa? Tentang hal-hal yang biasa aja. Di BOS itu kan ada semua. Tapi dia minimal menguasai BOS secara keseluruhan. Orang kalau dikasih BOS ngantuk, ya. Tapi kalau kita ngomongnya dengan menarik, mereka nggak akan ngantuk. Jadi nggak mungkin sekarang ini duitnya itu nggak dapet kalau dia tidak melakukan. Contoh misalnya, sekarang, aduh ini omset drop. Anda bisa lihat di Kompas Bisnis loh, udah ada panduannya loh. Berapa banyak orang yang disponsorisasi bulan ini, makanya kenapa omsetnya drop. Artinya apa? Artinya dia tidak melakukan sesuai seperti yang harusnya dilakukan. Income-nya drop nggak? Drop. Jelas ya? Sudah terjawab semua belum, Lis? Iya, terjawab. Thank you, Cik. Thank you, Ko. Oke, sip ya. Ini saya mau cerita juga, teman saya aja udah jelas-jelas mau beli barang elektronik nggak berani di marketplace. Takut nggak asli, Wan. Padahal ada official store. Nah, apalagi HDI yang nggak ada official store-nya loh. Kok kita berani beli di marketplace tuh kan buat badan kita ya kebalik. Oke, Cik, ini ada pertanyaan. Cik Tuti tanya, kalau untuk meyakinkan produk ke orang yang kita tawarin supaya bisa closing gimana, Cik? Karena kebanyakan orang sudah underestimate dan mindset untuk MLM. Biarpun belum pernah coba produk, sudah negatif duluan walaupun kita sebenarnya nggak minta jualan di awal. Wah, ini dah yang mindsetnya negatif dulu, Cik. Gimana, Cik? Jadi dia itu mindsetnya negatifnya tentang multi levelnya gitu. MLM-nya, nah ini nih yang tadi. Aku jujur ya, nggak pernah di awal pertama kali menawarkan itu MLM, nggak pernah. Aku tuh hanya menawarkan madu, royal jelly, pollen, nggak pernah menawarkan MLM. Jadi mungkin starting point-nya Anda ini siapa yang bertanya, Wan? Sorry. Melisa ya, Melisa. Hah? Melisa. Mungkin aja starting point-nya Melisa itu kurang tepat, Mel. Jadi jangan menawarkan ini loh ada produk MLM, jangan. Tapi menawarkannya ini loh, Cici, sekarang ini kan saya juga lihat pandemi gitu kan, butuh produk kesehatan. Saya ini punya Propoelix, Ci. Saya sendiri sekeluarga udah minum dan banyak sekali bukti-bukti ilmiahnya. Jadi jangan difokuskan kepada MLM-nya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita jualan produk apapun kan kita nggak perlu cerita cara distribusinya gimana awalnya sebetulnya ya. Nggak pernah. Kalau orangnya tertarik, baru kita bisa ngobrol. Iya betul. Jadi kita itu tidak pernah menawarkan yang namanya MLM di awal. Ini loh, saya tuh gabung di MLM, udah gitu terus jualan ini nggak ada. Karena selama ini MLM tuh sering ditumpangi ya oleh money game, oleh apa. Ya, Itu. stigma negatif MLM itu masih betul-betul lengket banget, ya. Jadi mereka itu pasti dalam awal pasti ada stigma negatif. MLM itu istilahnya dalam hal apa ya? Memanfaatkan orang lain, gitu kan, mengeksploitasi orang lain.
udah gitu produk murahan dijual mahal, gitu kan. Udah gitu terus bisnis orang nggak ada kerjaan, udah gitu terus menguntungkan atas-atas, gitu kan. Itu udah ada kan di semua handling objection kita. Oke, nah ini Melisa udah terjawab belum boleh open mic ya? Karena sebetulnya juga ada sih di training POS pun sudah ada, di Neo juga ada untuk yang mindset MLM. Tapi kalau masih ada yang ditanyakan boleh ya. Hmm. Karena rata-rata yang saya tawarkan, oh mereka sudah tahu. Nah, jadi mungkin gini, boleh ya open mic ya kalau saya salah ya? Oh, HDI ya yang MLM itu ya. Betul ya Melisa ya? Boleh-boleh open mic boleh nih. Bukan gitu sih kalau maksudnya, sorry, Nah, gimana? kalau misalnya ditawarin, jadi Hmm? mereka tuh walaupun kita tawarinnya sebenarnya produk dulu di awal, nggak bilang bisnisnya dulu gitu, MLM. nggak bilang ngomong bisnisnya dulu, tapi mereka suka nembak gitu. Oh, ini MLM juga kan, ada bisnis MLM-nya juga kan, gitu loh. Oke. Udah langsung ditembak kayak gitu, jadi mungkin mereka belum coba produknya, tapi udah nembak ke MLM-nya duluan. Jadi mereka kayak nggak mau nyoba karena ada MLM, ada buntut unsur MLM-nya yang nantinya mungkin mereka takut disuruh jualan, intinya gitu. Nah, pertanyaannya Cituti ke Melisa. Mel, coba Melisa tawarin ke Cici. Hai Ci, saya Melisa, distributor dari HDI. Cici udah pernah dengar belum HDI itu perusahaan apa? Tuh. Ini kan udah memancing. Oh. Jadi Melisa ini sudah bunuh diri di awal. Paham nggak teman-teman? Iya benar. Melisa itu udah bunuh diri di awal. Hai Cituti, ini aku Melisa nih distributor HDI. Ngomong-ngomong Cituti tahu nggak bisnis HDI ini bisnis apa? Sedangkan tadi kan saya udah bilang, kita itu harus menyamarkan yang namanya MLM itu dengan keunggulan-keunggulannya. Ulang Mel. Hai Cituti, saya Melisa. Perkenalkan, saya tuh dari HDI. Kira-kira udah dengar belum ya tentang HDI? Belum tuh Mel. Kenapa Mel? Kita tuh ada produk-produknya yang lumayan bagus sih. Ada produk bagusnya yang sekarang lagi booming banget. Kayak madunya, udah pernah coba atau udah pernah lihat belum sih madunya yang kayak gimana? Kita tuh madunya beda banget soalnya daripada madu-madu lainnya. Belum Mel. Tapi aman nggak teman-teman? Coba dibandingkan dengan pertanyaan yang tadi. Mengarah yang awal ya. Ya, jadi jangan sebutkan udah tahu belum bisnisnya semacam apa gitu. Nah, saya kasih gambaran ya Mel ya. Yang second itu lebih bagus. Maksudnya lebih aman. Lebih aman buat Melisa ya, buat Melisa. Tapi kalau misalnya sekarang Melisa, saya ngomong sama Melisa. Mel, hai, apa kabar Mel? Ini Cituti. Iya, Cituti. Cici ini sekarang ini lagi minum produk Propoelix nih, bagus banget buat COVID ini Mel. Melisa sekarang ini untuk jaga kesehatan minum apa Mel? Ini kebetulan udah konsumsi sih Ci. Enggak, ini pura-pura. Nah, kalau pura-pura, saya minum vitamin yang biasa lah, yang banyak dijual di pasaran. Oh Mel, aduh ini kebetulan loh Ci. Ini lagi ada promonya nih Mel. Melisa bisa cobain produk ini ya. Udah gitu terus lagi lebih murah dan Cici bisa ajarin juga Melisa untuk bisa dapetin produk lebih murah. Bisa dapetin produk lebih murah. Produk ini Propoelix loh yang lagi viral. Lalu Cici kirimin. Jebret, kirimin. Ini Cici kasih informasinya. Cici telepon sebentar ya biar Melisa dapat informasinya supaya lebih jelas. Langsung saya telepon. Saya bilang, Mel, ini loh kemarin banyak keluarga-keluarga yang kena nih COVID segala macam gitu kan. Propolis ini bisa bantu untuk meningkatkan stamina antivirus, antibakteri, anti jamur. Elisa juga saya lihat perlu loh. Gitu. Saya lihat perlu. Karena kenapa? Karena Melisa banyak interaksi sama orang-orang.
Jadi udah langsung ngasih solusi, Mel. Iya, iya. Nah, terus udah gitu Melisa ngomong, MLM ya? Coba. Berarti sama ya, Ci, kayak MLM gitu ya, Ci ya? Suruh cari orang ya, Ci? Mel, sebenarnya Cici nawarin Melisa itu kesehatan, Mel. Melisa mah nggak usah cari orang. Ngapain Melisa cari orang? Saya tuh melihat Melisa tuh butuh produk ini karena Melisa sering berinteraksi sama banyak orang. Tapi Melisa mah udah nggak usah cari orang. Nanti Cici buatkan kartu diskonnya, Melisa bisa dapetin produk lebih murah, dan lagi ini adalah lebih murah lagi karena ada promonya nih. Beli 2 bisa dapat free madunya. Lebih enak sih. Gimana? Iya, lebih enak. Oh, Gitu. menarik ya. Jadi jangan diajak debat soal MLM-nya ya sih ya. Kita ngomongnya, ya memang kita mau tawarin produk. Ya, nggak ngomongin bisnis, dan dari awal tuh saya lihat si Tuti ngiringnya produk dulu, manfaat ke dia gitu ya. Ya. Menarik. Lebih kebantu, Mel? Iya, Ci. Thank you, Ci. Melisa dari jalur siapa, Mel? Michelle. Oke. Nah, nanti boleh konsultasi langsung ya. Oke, thank you, Ci. Ya, ada lagi? Nah, ini Ci, gimana mengedukasi orang yang sudah close mind sama kita karena merasa produk kita overclaim? Nah ini Nora boleh coba sampaikan, Nora, biar nggak salah nangkep ya, jadi lebih jelas nih. Enak kalau ngomong gini, tahu ya Ci yang dimaksud apa ya ternyata ya. Ya. Ayo Nora, boleh open mic. Boleh di spotlight nggak? Halo, pagi. Suara kedengaran, tah? Kedengeran, Ya, kedengeran. Coba beneran saya beneran. lihat jamu. Ci, ini kan Opennya boleh. pernah dapat case juga. Suaranya? Pernah Gimana, dapat case Nora? juga. Pernah dapat case, teman saya tuh bener-bener awalnya tuh suka sama HDI, tapi lama-lama mungkin dia lihat di sosmed apa di mana, dia merasa kita tuh terlalu overclaim gitu loh. Oh, produk HDI bisa mengatasi ini, bisa mengatasi ini. Jadi menurut dia terlalu overclaim gitu. Terus tadi barusan di sosmed juga aku lihat lagi rame tuh. Ada satu dokter yang ngeposting juga tentang suplemen. Jadi kayak intinya dia menekankan supaya masyarakat itu jangan cepat percaya terhadap klaim-klaimnya suplemen gitu. Terus aku iseng baca lah komen-komenannya, itu panjang kali lebar. Terus aku kayak mikir, oh ternyata pada dasarnya orang tuh berpikir bahwa suplemen yang ada di pasaran itu memang overclaim gitu. Jadi kayak klaimnya berlebihan gitu loh, Ci. Paham. Aman. Pertanyaan Nora apa? Bagaimana menyiasati orang-orang yang merasa bahwa produk kita itu Gimana overclaim? edukasinya, Ci? Gimana kita ngomong, kan mereka udah mental block duluan biasanya kayak gitu kan? Belum kita jelasin apa-apa gitu. Oke, sip Nora. Pertanyaannya bagus banget. Jadi untuk teman-teman semuanya, produk-produk multi level lainnya mungkin saja overclaim. Mungkin saja, saya nggak tahu ya. Mungkin saja overclaim. Misalnya nih, yang udah stroke 20 tahun, minum 2 tetes bisa bangun. Itu udah nggak mungkin. Udah gitu terus mereka bilang katanya udah minum produk itu bisa ngangkat orang. Itu kan fisika ya. Bisa ngangkat orang dengan 2 jari. Itu kan fisika. Banyak. Jadi kita itu jangan kebawa arus, Nor. Namun yang paling jelas, perusahaan kita betul-betul memberikan informasi yang betul. Kenapa? Kita itu ada research and development-nya, ada research. Dan research-nya itu udah ada. Jurnal ilmiahnya pun juga terbuka banget. Ya. Dan kita punya yang namanya legalitas. Itu tuh dari GMP, dari sertifikasi halal dan segala macam. Itu semua mungkin tidak dimiliki oleh produk-produk di multi level lain. Ya, jadi kita itu harus yakin dulu. Makanya kenapa Cici bilang kita bukan overclaim. Misalnya contoh, Propoelix itu sebetulnya fungsinya buat apa sih? Antivirus, antibakteri, anti jamur. Kamu cari obat
Ya. Yang bisa mengatasi virus, bakteri, jamur sekaligus. Obat kimia, cari. Adakah? Cari, nggak ada. Lalu kita juga bisa katakan, oh si propolis ini dia bisa menguatkan pembuluh darah. Kenapa? Karena dia antioksidan. Jadi bukan overclaim, tapi memang kenyataannya karena kenapa? Karena ada CAPE-nya. Jadi kita itu harus betul-betul memahami ilmiahnya produk kita itu seperti apa. Jangan sekarang ini merasa, oh ya overclaim ya, produk gua gimana nih? Padahal jurnal-jurnal ilmiahnya itu udah ada. Misalnya contoh simple, madu kita itu bebas botulisme. Udah ada yang namanya sertifikasinya, Nor. Tapi di multi level lain atau di produk lain yang sama-sama jualan madu, apakah bisa mengeluarkan sertifikasi yang sama? Belum tentu. Paham ya? Jadi misalnya dia bilang, produk multi level mah semua juga overclaim. Mungkin, jangan ngomong iya, mungkin multi level lain. Tapi lu boleh lihat deh. Lihat di sini ada jurnal ilmiahnya, lu lihat nih di portal lu sendiri, lu lihat. Kalau dia masih negatif, apa mau dikata? Betul nggak? Sekarang kan we cannot make everybody happy. Ya udah. Terus mau sekarang meracuni lagi pikiran kita dengan wah produk multi level itu semuanya overclaim segala macam segala. Boleh. Bahkan mungkin ada yang nulis produk HD juga overclaim. Mungkin aja. Tapi kalau kita tahu bahwa produk kita itu disupport sama company yang betul-betul mendukung kita untuk supaya mempermudah kita mendistribusikannya dengan baik. Dengan apa? Dengan bukti-bukti research-nya, jurnalnya. Apa sih sekarang ini emang company nggak ada apa? Maksudnya nggak ada kerjaan. Masukin produk-produk kita masuk ke MIMS. Di MIMS itu nggak gampang loh. Bahkan sertifikasi halal nggak gampang loh. Ya. Cukup jelas kan, Nor? Cukup menjawab, Nora? Ya, jelas banget sih. Thank you. Nih malah ada sharing dari temen di sini ya, saya nggak tahu masuk nggak nih. Dia punya suami dokter bilang ya, tapi ya ini konsumsi kita aja ya. Wah kalau minuman obat-obatan itu sudah di bawah pengawasan BPOM